Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Fibi dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video micro teaching dengan materi Sistem Pencernaan kelas 11 Biologi SMA pada pertemuan yang kedua. Siap. Salam. Selamat Ibu. Anak-anak semua silakan duduk. Terima kasih Ibu. Oke, kalau berjumpa kembali dengan Ibu, kalau bertemu dengan Ibu kita akan belajar tentang mata pelajaran biologi. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu minta salah satu peserta didik memimpin kita yang doa. Baik teman-teman semua dan Ibu Guru, sebelum kita mulai pelajaran, malah kita mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Oke, puji Tuhan. Ketua kelas, apakah ada teman-teman yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu Gawar Atas nama? Nangis Gawar dengan Johannes. Oke, baik. Anak-anak siap untuk pembelajaran kita hari ini? Siap, Ibu. Karena Ibu mau tanya dulu, masih ingat pembelajaran kita tentang minggu lalu? Masih. Ya, tentang apa? Nutrisi dan kebutuhan dalam tubuh. Ya, luar biasa, masih ingat semuanya ya. Oke, anak-anak yang mau tanya lagi, tadi pagi sudah sarapan atau belum? Sudah. Oke, baik. Anak-anak tahu tidak bagaimana makanan dan minuman yang sudah anak-anak konsumsi dari pagi itu dapat menjadi nutrisi dan sumber energi yang dibutuhkan untuk kita beraktivitas? Tahu? Belum tahu. Untuk itu hari ini pembelajaran kita materinya masih ada kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL, diharapkan peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia dan menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan yang dilakukan secara kritis dan kreatif dengan sikap jujur, peduli dan bertanggung jawab. Oke, baik anak-anak, sekarang Ibu telah menyiapkan video. Di sini anak-anak silakan menyimak baik-baik videonya. Kemudian anak-anak bisa melihat juga dengan media yang sudah Ibu temukan di papan ini. Kemudian anak-anak sekarang bentuk 3 kelompok beranggotakan 3-4 orang untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Silakan Ibu. Oke anak-anak, sudah semua? Sudah, Ibu. Sudah kelompok 1? Ya. Silakan baca baik-baik LKPD-nya, kemudian simak videonya.
waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi baik untuk teman-teman semua, tadi kan Ibu sudah kasih gambar, terus di gambarnya ada nomor-nomor yang perlu diisi. Jadi kami dari kelompok 1 memberi nama pada setiap nomor serta fungsi dari setiap nomor. Yang pertama ada mulut. Mulut ini sebagai tempat untuk masuknya makanan dan sebagai tempat penghancuran makanan secara kimiawi dan mekanik. Yang kedua ada kerongkongan. Jadi kerongkongan ini merupakan jalan masuknya makanan yang tadi sudah dihancurkan menuju ke lambung dengan bantuan gerak kristaltik pada kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Lambung di sini adalah tempat penyimpanan makanan serta mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang berikut ada pankreas. Pankreas di sini membuat enzim pencernaan yang selanjutnya dibawa ke saluran cerna. Yang keempat ada hati. Hati ini merupakan tempat untuk produksi cairan empedu. Yang berikut setelah makanan dari lambung akan menuju ke usus halus. Usus halus di sini berfungsi untuk menyerap nutrisi dari dalam makanan. Dari usus halus makanan akan dibawa ke usus besar. Usus besar di sini terjadi penyerapan air dan pembentukan feses. Yang berikut setelah dari usus halus akan dibawa ke rectum sebagai tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan, dan yang paling terakhir ada anus sebagai tempat pengeluaran feses. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kritik, saran atau pertanyaan dari teman-teman, saya silakan. Saya ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu dan teman-teman. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman dari kelompok 1. Tadi sempat pada penjelasannya disinggung terkait dengan proses pencernaan yang secara mekanik dan kimiawi. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi yang terjadi pada mulut maupun pada lambung? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan langsung dijawab oleh teman saya. Proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik pada mulut, kalau secara mekanik dilakukan oleh gigi dengan bantuan lidah untuk memecah-mecah makanan yang masuk ke dalam mulut. Sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim hialin yang terdapat di dalam air liur manusia. Yang berikut pada lambung, kalau secara mekanik terjadi pada otot-otot lambung, di mana pada saat makanan sudah masuk ke dalam lambung, otot-otot akan berkontraksi. Yang kedua secara kimiawi, di mana pencernaan makanan dengan bantuan enzim, pektin, dan adanya asam HCl. Bagaimana saudara temannya? Baik, jawabannya saya berikan. Terima kasih. Kelompok 1 silakan beri kesimpulan untuk penjelasan kalian. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu mekanis dan kimiawi, di mana secara mekanis terjadi perubahan partikel makanan dari besar ke kecil dengan bantuan otot atau gerakan. Sedangkan kimiawi terjadi pengubahan melalui zat dari yang kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim atau zat kimiawi dalam tubuh. Organ pada sistem pencernaan terjadi atas organ utama dan organ tambahan. Organ utama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ tambahan yaitu hati, pankreas, dan kantung empedu. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan dengan luar biasa. Apakah anak-anak dari kelompok lain sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, sekarang ingin kita kumpulkan kembali LKPD dan juga produk yang sudah kalian buat. Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Jadi semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada organ utama dan juga organ tambahan. Jadi saluran pencernaan itu berfungsi untuk menerima makanan. Menerima makanannya itu melalui
rongga mulut ini ya, menerima kemudian mencernanya dan mengolahnya dalam tubuh kita untuk menjadi sumber nutrisi dan juga energi yang akan dipakai untuk kita beraktivitas, kemudian akan mengeluarkannya, sisa-sisa makanan yang tidak berguna lagi akan dikeluarkan melalui anus ini ya. Kita lihat yang pertama adalah organ mulut. Jadi dalam mulut itu ada bibir, ada langit-langit, ada nula, kemudian ada lidah, ada gigi di sini, ada gigi geraham, gigi taring dan juga ada gigi seri. Nah, anak-anak, gigi taring itu berfungsi untuk mencabik-cabik makanan yang kita makan. Kemudian ada gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan dan ada gigi seri itu untuk memotong makanan. Nah, jadi dalam mulut ini itu merupakan organ pertama masuknya makanan, ya, masuknya makanan melalui mulut itu ada sistem pencernaan secara mekanik itu dengan bantuan gigi dan juga lidah yang berfungsi untuk merasa makanannya ada manis, asam, pedas dan lain-lain. Kemudian dia juga membantu untuk mendorong makanan supaya masuk ke organ selanjutnya yaitu kerongkongan. Jadi dalam kerongkongan itu ada namanya gerak peristaltik. Kerongkongan ini itu berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan organ lambung. Jadi gerak peristaltik ini akan mendorong mulut ini untuk masuk ke lambung. Selanjutnya lambung ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu ada kardia, ini kardia, lurus dan juga lurus ini. Nah, di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan kerongkongan terdapat sfinkter yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak keluar dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah ini berbatasan dengan usus 12 jari atau duodenum itu yang disebut sfinkter pylorus. Nah, makanan yang ada di lambung kemudian akan masuk ke usus halus. Di usus halus ini ada 3 bagian, yaitu ada duodenum. Duodenum ini yang berhubungan dengan lambung, kemudian ada jejulum atau usus kosong, kemudian ada ileum atau usus penyerapan. Kemudian makanan dari usus halus ini dia akan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini ada kolon ascendens, kemudian ada kolon transversum ini dia letaknya di bagian atas. Dari sini dia ke kolon descendens ini, kemudian berakhir di rektum. Di rektum ini makanan yang sudah diolah itu dia sebagai berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, di anus ini terdapat otot sfinkter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Jadi kalau kita rasa BAB, sfinkter ini dia belum terbuka, berarti kita punya feses itu belum keluar. Tapi kalau kita sudah rasa kebelet, berarti otot ini tidak akan terbuka sehingga feses kita keluar melalui anus. Selanjutnya yaitu organ tambahan. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan proses pencernaan makanan. Di sini terdiri dari hati, kantung empedu dan juga pankreas. Oke, baik anak-anak, apa ada pertanyaan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Jadi untuk kesimpulan materi kita pada hari ini harus disimpulkan bahwa sistem organ pencernaan atau saluran pencernaan merupakan organ-organ yang berfungsi atau berperan dalam proses pencernaan dari mengolah makanan, mencerna makanan dan mengeluarkan sisa-sisa makanan. Organ-organ tersebut terbagi atas organ pencernaan utama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Juga ada organ tambahan yaitu hati, pankreas dan kantung empedu. Yang ini itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman saya. Yang diberikan ini sudah sangat jelas ya anak-anak. Jadi sistem organ pencernaan dalam tubuh kita ini sangat kompleks dengan fungsinya masing-masing. Jadi Ibu harap kita dapat menjaga kesehatan kita agar organ-organ kita dapat bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, sekarang anak-anak silakan duduk kembali seperti posisi semula. Siapkan HP kalian yang sudah terhubung dengan internet karena kita akan melakukan kuis. Silakan anak-anak masukkan PIN-nya. Tuliskan nama yang jelas ya.
yang cermati soal baik-baik, jawab dengan cepat dan tepat. Soal berikut. Gerakan ataupun geraksi. Tadi sudah jelaskan ya. Nomor 2 dan nomor 4. Soal terakhir. Urutan proses pencernaan yang benar. Mari kita lihat siapa yang juara. Juara satunya Deborah, nama lengkapnya siapa? Febriana Basela, Ibu. Beatrix. Dia Ibu. Oke, luar biasa sekali ya. Ya baik anak-anak, silakan siapkan kertas satu lembar. Tulis nama lengkap dan juga kelas kalian, hari tanggal hari ini. Sudah? Sudah. Oke, silakan tulis apa yang Ibu sampaikan ya. Iya, Ibu. Apa yang sudah saya dapatkan hari ini? Ya, silakan tuliskan itu sebagai refleksi untuk hari ini ya. Jadi tugasnya, silakan baca materi kita untuk minggu depan masih tentang sistem pencernaan, yaitu tentang penyakit-penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Oke. Silakan refleksinya ditunjukkan. Oke, baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Karena tadi sudah membukanya dengan doa, maka kita harus menutupnya dengan doa. Ibu minta salah satu untuk kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kajian kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak untuk kehadiran dan untuk antusias belajarnya hari ini, luar biasa sekali. Semuanya sangat semangat. Tetap tingkatkan terus semangat belajar kalian dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.